Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menggunungnya problematika umat dan bangsa, baik yang datang dari dalam maupun luar, dan semakin suramnya keadaan ekonomi, sosial, dan budaya menyebabkan dinamika dan kebangkitan Islam melalui sosok ulama Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Toha Ciledug bin Hasan Bah Kramat Jati bin Toha Bah Depok bin Muhammad Qodi Herboyo bin Yahya Muhammad Lutfi Ali Yahya menjadi sangat penting. Kondisi tersebut mendorong masyarakat pribumi untuk berjuang lebih arif, cermat, dan kreatif dalam memodifikasi strategi perjuangan melawan kebodohan dan keterbelakangan. Kehadiran sosok Habib yang lahir di Pekalongan pada 10 November 1947 ini sangat tepat guna menghadapi kondisi tersebut di atas. Keulamaannya tidak hanya diakui oleh umat Islam di Indonesia saja, namun juga di negara-negara lain. Segenap elemen masyarakat, mulai dari rakyat kecil hingga pejabat, birokrat, mengakui akan keulamaan dan kepiawaiannya dalam mengawal umat dan bangsa. Jabatan beliau sebagai anggota One Team Press memberikan warna tersendiri bagi model dan corak demokratisasi dalam bernegara untuk menciptakan jembatan yang mempertemukan keinginan masyarakat, ulama, dan pemerintah. Abah Habib Lutfi, begitu panggilan akrab beliau, adalah seorang figur yang disiplin, tekun, sabar, telaten dalam mendidik, mengajak, dan mengawal masyarakat menuju kedamaian hidup, serta bertanggung jawab atas masa depan agama dan umat. Beliau adalah seorang pemimpin pergerakan. Aktivitasnya yang penuh dengan keikhlasan diabadikan untuk membangkitkan dan mengorbankan semangat umat agar turut berperan mempertahankan harga diri bangsa. Keberadaan beliau telah mampu membawa umat untuk mengadakan rihlah ilmiah dari kejemudan menuju dinamika religiositas, dimulai dari perilaku yang sifatnya sangat sederhana. Beliau berangkat dari keluarga Sayyid yang sederhana, santun, dan religius. Meskipun dia ditelusuri abjad, kakek-kakek beliau adalah para Sa'dah yang memiliki andil besar dalam menentukan arah perkembangan Islam di Nusantara dan juga pendirian republik ini. Proses tarbiyah beliau dengan bimbingan lebih dari 130 guru spiritual dari kalangan orang-orang soleh dan juga aulia telah mengantarkan keluasan ilmu pengetahuannya sebagai basis pendidikan Islam, sehingga berpengaruh besar dalam pembentukan bangsa ini. Hal tersebut tidak terlepas dari warna pendidikan yang beliau peroleh saat berada di pesantren, sebagai wadah untuk melatih hidup mandiri serta tidak menggantungkan kepada orang lain. Sikap yang indah tersebut beliau tuturkan kepada santri dan umat agar siap hidup mandiri sesuai dengan kemampuannya. Habib Lutfi termasuk dalam kategori penulis produktif. Di sela-sela kesibukan beliau sebagai mursyid yang menuntun para mursyid lain dan umat, ternyata masih sempat menyusun kitab. Di antaranya karya-karya beliau adalah Rotib Al-Kubro
tafsir laqad ja'akum Dul Fakhri min ahli zikri mengenal thariqah, secercah tinta, sebutir nasi, dan biografi Mbah Malik bin Muhammad Ilyas bin Ali bin Yahya. Langkah tersebut merupakan salah satu strategi beliau dalam rangka membantu memudahkan pemahaman khalayak terhadap agama, utamanya di bidang teologi, akidah. Teologi atau akidah yang dikembangkan beliau adalah teologi pembebasan, yakni akidah yang membimbing dan mengarahkan umat agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Esa atau Tauhid, dengan tidak meninggalkan aspek-aspek sosial, politik, serta membebaskan mereka dari belenggu ekonomi masyarakat. Maksud lainnya adalah akidah yang mampu memupuk semangat persaudaraan dengan menanggalkan perbedaan agama, keturunan, posisi, kekayaan, baju partai, maupun kebangsaan. Komitmen terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Habib Lutfi adalah figur ulama yang memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi terhadap doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni sebuah doktrin yang diterima oleh Nahdlatul Ulama dengan sepenuhnya karena sesuai dengan tujuan akhir, al-ghayah al-maqsudah. Nahdlatul Ulama terutama terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perumusan hubungan antar umat dan ulama, sehingga terjadilah akses atau jaringan yang cukup luas antara keduanya. Nilai lebih dari pemahaman aswaja yang dikembangkan oleh Habib Lutfi adalah segi pendekatan atau modelnya yang agak lain dari yang lain. Beliau hendak menawarkan pendekatan pemahaman aswaja dari orientasi mazhab melalui ideologi sosial. Pergeseran nilai pemahaman aswaja tersebut meliputi dua sisi. Kendati di dalam ilmu-ilmu sosial, ideologi tidak memiliki tafsir tunggal, karena ideologi merupakan pemikiran dan pengalaman sehari-hari atau kesadaran pelaku sosial atau social actors. Sebagai orang tua, beliau selalu mengajarkan kita agar bersikap demokratis dalam berpendapat dan berhati-hati terhadap mereka yang sering mengklaim dirinya paling benar, paling islami, dan paling patriotis. Keteladanan sebagai sosok sufi yang berdaya. Corak sofisme Habib Lutfi memberikan pembelajaran bagi kita, bukan hanya mahir memutar tasbih, namun juga piawai dalam mengawal kehidupan di dunia ini secara komprehensif dengan tata aturan atau regulasi hukum syara. Beliau selalu menanamkan tatanan hidup yang selaras dengan hukum syara, sehingga harapan besar untuk hidup bahagia di dunia dan akhirat dapat tergapai. Pitutur beliau tentang nilai-nilai dasar bagi seorang sufi juga memiliki nilai yang sangat berharga guna menghindari terjadinya penyimpangan atau deviasi. Dalam keseharian, beliau tak jarang juga memberikan contoh sikap moderat dan kesederhanaan. Pola hidup yang ditunjukkan saat menjamu tamu, menghadiri undangan resepsi, menghadiri undangan resmi, atau saat berada di area-area dakwah. Doktrin sufi yang diajarkan beliau kepada masyarakat, baik masyarakat di kalangan birokrat maupun masyarakat pada umumnya, adalah sufi yang bersentuhan dengan moralitas. Ajaran sufi atau mental force itu dinamis, sehingga cocok untuk mendorong dan meningkatkan perilaku santun seseorang. Namun begitu, perilaku diingat bahwa seseorang bisa sampai pada tataran seorang sufi yang ideal sebagaimana yang diharapkan beliau, harus memenuhi kriteria atau kategori tertentu.
bahwa ada 8 persyaratan bagi siapa saja yang ingin meniti jalan sufi. 1. Memiliki tujuan yang benar, yakni menjalani dengan niat beribadah kepada Allah. Memiliki kejujuran yang tulus, yakni membenarkan dengan sesungguhnya bahwa sang guru memiliki rahasia keistimewaan yang akan membawa sang murid ke hadapan ilahi. Memiliki budi yang luhur, artinya mengikuti jalan sufi harus melaksanakan etika yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama dengan jalan semisal mengasihi orang yang lebih rendah statusnya dan menghormati semua orang yang membedakan status. Bersikap adil pada diri sendiri dan menghindarkan diri dari bersikap membantu orang lain karena pamrih tadi. Memiliki tata laku yang bersih, yakni tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kelima, menjaga kehormatan, artinya bahwa pengikut suatu thariqah harus menghormati guru, tabah menghadapi sikap permusuhan orang lain, menghormati mereka yang lebih tinggi statusnya, dan mencintai mereka yang lebih rendah. Keenam, memberikan pelayanan yang baik, artinya bahwa pengikut thariqah harus menjadi pelayan yang baik bagi para guru mereka, sesama muslim, dan Allah dengan jalan melakukan semua perintahnya dan menghindari segala larangannya. 7. Meningkatkan semangat, yakni menjaga usaha kerasnya dalam rangka mencapai pengetahuan yang khusus tentang Allah, karena hanya usaha yang sungguh-sungguh mereka akan mendapatkan kesuksesan. Dan 8. Menjaga keberlangsungan tekad, memelihara kelanjutan jalan sufi untuk menggapai pengetahuan khusus tentang Allah. Langkah pasti beliau sesungguhnya bertujuan memperbaiki perilaku umat pada umumnya yang telah mengalami pergeseran, sekaligus secara prinsip menepis beberapa ajaran yang hanya mengedepankan estetik dan metafisik. Tipologi tasawuf inilah yang memiliki tanggung jawab sosial, karena model yang seperti ini dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan spiritual dengan tidak melarikan diri dari kehidupan ini, sehingga zikir kepada Allah dapat dijadikan sebagai sumber gerak, sumber norma, sumber motivasi, dan sumber nilai.